Halo, selamat pagi. Ya, oke. Oke, Masih ada kendala teknis. Sudah terdengar ya suara saya ya. sudah Ibu, sudah terdengar jelas. Oke, Oke. dari Ibu sendiri gimana nih kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Semangat di bulan Oke, Ramadan untuk mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya. iya Halo, betul banget nih. hanya ya. Oke. Em, oke, dari Ibu Dika sendiri siap nih apa dari teman-teman nih juga udah siap apa belum nih buat teman-teman nih bisa on cam terlebih dahulu gitu ya Bu ya biar tambah semangat lagi Ya, pagi betul. hari ini juga dilihatin dong mukanya hari ini masih ngantuk atau udah semangat nih pagi hari ini. Betul sekali. Oke, untuk selanjutnya waktu dan media dipersilakan kepada Ibu Dika untuk memulai materi. Terima kasih. Sudah muncul ya file presentasinya, Mbak Esti? Sudah, Bu. Aman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa di acara seminar pada hari ini dengan topik atau tema seminar yaitu manajemen waktu sebagai strategi optimal untuk meningkatkan produktivitas di era digital. Perkenalkan, nama saya Mustafidah Mahardika. Bisa dipanggil Dika. Jadi nama belakang saya ini sebagai nama panggilan saya, begitu ya. eh saya tidak mempersiapkan CV pada hari ini, tapi saya mau cerita sedikit saja tentang latar belakang keseharian saya pada hari ini kepada teman-teman peserta seminar. Jadi, eh saya sebelumnya saya ini adalah dosen aktif di Universitas PGRI Pusindo Nganjuk atau UPMS ya. UPMS itu baru saja berdiri sebagai penggabungan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk dan Sekolah Tinggi PGRI Nganjuk gitu. Jadi usianya masih seusia jagung. Lalu bertepatan dengan lahirnya UPMS itu, saya 2024 kemarin juga punya ikhtiar untuk ikut tes CPNS dan alhamdulillah eh, saya dinyatakan lolos seleksi untuk CASN, CPNS tahun anggaran 2024. Jadi saya lolos penempatan di Universitas Sultan Ageng Payasa. Jadi per hari ini nih atau akhir semester kemarin bulan Februari ya secara kalender akademik pendidikan di UPMS saya sudah mengundurkan diri dan sekarang dalam masa transisi untuk menunggu pengangkatan PNS sesuai dengan lokasi formasi yang diamanahkan kepada saya gitu. Jadi sekilas saja eh, sekarang jadinya masih berada di masa transisi menunggu juga sudah statusnya sudah mengajukan pengunduran diri dari UPMS per Februari kemarin begitu. Sekarang diberi kesempatan mendapatkan suatu kehormatan untuk mengisi acara sebagai narasumber di acara seminar nasional yang diselenggarakan oleh Eduverse ini. Oke, jadi topik kita ini ya, kita akan membahas manajemen waktu, time management gitu ya, sebagai strategi untuk meningkatkan produktivitas di era digital. Nah, oke, saya rasa kita semua setuju ya, kita punya waktu yang sama ini dalam satu hari, kita punya 24 jam. Kita juga punya 7 hari dalam satu minggu. Tidak ada yang punya waktu yang lebih dalam satu harinya ataupun juga tidak punya hari yang lebih begitu.
apapun itu perasaan yang dirasakan. Jadi semua saya rasa sama ya, punya waktu dengan jumlah yang sama, 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Nah, pertanyaannya nih, yang mungkin bisa juga silakan ditanyakan kepada diri kalian masing-masing. Juga saya yang masih sering juga harus introspeksi diri nih terkait dengan manajemen waktunya. Nah, apakah masing-masing dari kita ini sudah menghabiskan waktu dengan nilai produktivitas yang sama di setiap harinya, setiap minggunya? Sama di sini yang dimaksudkan kalau kalian sebagai seorang mahasiswa, apakah punya produktivitas yang sama mungkin dengan teman-temannya yang punya IPK di atas 3,5, apakah punya produktivitas yang sama dengan teman-temannya yang kuliah sambil bekerja, ataukah punya produktivitas yang sama dengan temannya yang hanya kuliah saja, begitu. Atau ya kalau bagi kalian yang sudah bekerja, apakah saya juga punya produktivitas yang sama dengan teman saya yang mungkin satu level begitu di kantor ini. Jadi mohon izin Mbak Esti, apakah peserta seminar kita ini backgroundnya mahasiswa semua atau ada yang bekerja? Oke, bisa nih dari teman-teman ketik di kolom chat nih. Rata-rata teman-teman nih bekerja atau mahasiswa atau masih SMA. Bisa Ada yang dong. masih belajar. Nah, oke. Iya. Oh, ada yang kuliah. Wah, ini kuliah sambil kerja ini UPMS banget ini. Jadi, nah, ada Mbak Wike, Mbak Mas Zaki, Mbak Hus. Nah, ada dua orang yang sudah, oke, sama ya, ada dua. Jadi, mahasiswa ada yang, oke, oke. Nah, jadi begini tadi saya sempat tanyakan ini ya, apakah produktivitas kalian itu sama, terutama mahasiswa yang memang benar-benar hanya kuliah saja atau memang mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Jadi perlu kalian ketahui juga UPMS yang pada dulunya saya juga berasalnya dari STI Nganjuk, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk itu adalah prodi tempat saya mengajar, background saya memang mengajar di prodi manajemen begitu ya. Setiap harinya itu berkecimpung dengan mahasiswa yang tidak hanya kuliah, tapi mahasiswa sambil bekerja. Jadi kita start perkuliahan itu jam 4 sore sampai jam 8 atau setengah 9 malam gitu. Menapa ya? Memang bukan kelas karyawan, tapi memang di STI Nganjuk sendiri itu sudah awalnya spesialisasi membuka program studi itu memang dikhususkan untuk mahasiswa yang sambil bekerja begitu. Saya juga selalu mendorong atau menanyakan begitu setidaknya ya, atau memotivasi lebih tepatnya bagi kalian yang memang punya rezeki lebih, punya kesempatan lebih baik untuk menjadi mahasiswa yang yes hanya kuliah saja. Tugasnya ini satu-satunya tugas sebenarnya yang kalian punya itu adalah belajar dengan outputnya ya, terutama kalau mahasiswa kan dibuktikan dengan IP yang baik dan juga dengan penilaian yang objektif sebaik mungkin dari dosen. Nah, harusnya sebagai mahasiswa yang memang hanya belajar saja, tidak perlu bekerja untuk biaya kuliah, secara produktivitas seharusnya lebih tinggi. Yang dimana produktivitas ini kalau tadi saya ulang ya, dalam dunia perkuliahan tentunya dibuktikan dengan output nilai kalian begitu dari KHS, kartu hasil studi, ataupun dengan proses belajar mengajar yang lebih aktif gitu selama di kelas, harusnya lebih produktif daripada teman-temannya yang kuliah sambil bekerja. Jadi mereka bekerja dari pagi sampai sore. Setelah itu sore masuk kelas, ikut kuliah. Seperti itu setiap harinya dari Senin sampai Jumat. Nah, silakan ini bagi kalian yang mahasiswa murni yang benar-benar tidak bekerja, yang hanya tugas utamanya itu belajar saja, bisa lebih menggali potensinya, memanfaatkan waktu yang dipunya untuk bisa memberikan memberikan terbaik dari kalian ya di kelas, terutama seperti itu. Nah,
Tuh ya. Nah, ini, nah, ini saya punya kemarin apa mencari sebenarnya pada dasarnya ini menurut survei orang Indonesia itu ternyata paling sering menghabiskan waktunya ini untuk untuk bermain sosial media. Nah, ini bahkan menggunakan sosial medianya saja itu bisa sampai 3 jam 11 menit per harinya. Itu bahkan di atas rata-rata global atau dunia, begitu ya, yang hanya sekitar 2 jam saja ini per harinya rata-rata global. Jadi kita ini over sekali dalam menggunakan media sosial. eh Sampai 3 jam, 3 jam satu hari kali 7 hari berarti ada hampir satu hari saja dalam satu minggu, almost 24 hours gitu ya, hampir 24 jam dalam satu minggu atau bisa katakan sehari dalam seminggu itu untuk digunakan mainan media sosial. Silakan juga untuk dikembalikan kepada kalian sebagai user media sosial ya yang begitu beragam, yang sekarang mungkin menempati posisi teratas ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok begitu. Bener nggak sih eh, waktu survei ini relate nggak dengan kehidupan kalian begitu yang notabene mungkin sebenarnya kalau bisa dikatakan mahasiswa itu memiliki skema belajar, waktu belajar yang lebih fleksibel sebenarnya daripada ketika kalian masih SMA dulu, masih sekolah gitu yang memang harus benar-benar ada di sekolah mulai dari jam 7 pagi sampai jam 2 atau bahkan kalau full day bisa sampai jam 4 sore begitu. Yang mana kalau mahasiswa otomatis bisa saja masuk dalam survei ini di mana dia dalam waktu penggunaan media sosialnya ini bisa 3 jam, lalu disusul dengan menonton televisi. Ini mungkin kalau menonton televisi 2 jam bisa bisa masuk ke ranahnya baby boomers gitu ya, orang-orang yang kelahiran di tahun 8 apa itu 70-an begitu, di mana mereka kurang relate dengan penggunaan sosial media atau mungkin tahu saja eh, beberapa sosial media tapi kurang awam dalam penggunaannya, jadi mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk nonton televisi. Nah, dari beberapa apa ini ada mendengarkan musik juga, membaca media pers, bermain game gitu. Yang laki-laki ini kebanyakan begitu, atau mendengarkan podcast dan mendengarkan radio ini sebenarnya dari kegiatan-kegiatan dalam penghabisan waktu dalam penggunaan sosial media ini benar-benar bisa produktif nggak sih? Begitu. Eh, atau kita cuma sebenarnya hanya konsumen saja ke misalnya kita ke TikTok gitu, kita ke sana itu nggak buat konten tapi kita itu melihat konten saja. Terus atau kita mungkin ya sama ya kayak TikTok, Instagram, scroll-scroll sosial media itu sebenarnya kita ini memang benar-benar mau cari inspirasi untuk mungkin bahan perkuliahan, bahan untuk melakukan penelitian atau kita mau cari inspirasi juga mau jadi content creator kan, nggak semuanya seperti itu. Jadi sebenarnya dengan data survei, sorry, dengan data yang kita punya ini meskipun datanya masih yang baru tahun 2024 ya, saya belum punya yang 2025 gitu. Itu banyak digunakan menghabiskan waktu untuk media sosial. Tapi pertanyaannya apakah menggunakan waktu yang lama ini di sosial media ini mereka benar-benar untuk suatu kegiatan yang produktif? Eh Ya itu tadi ya yang bisa saya katakan. Apakah mereka di sana itu mencari inspirasi? Apakah mereka menonton televisi itu sedang untuk hendak melakukan penelitian atau mencari informasi terbaru untuk mendukung artikel yang mereka tulis atau paper, makalah sebagai tugas dari dosen? Saya rasa silakan kalian bisa menjawab. Atau memang hanya untuk mengkepoi kehidupan atau kegiatannya artis-artis apa itu kesukaan atau idola kalian, idol kalian. Kalau perempuan mungkin yang sekarang kiblatnya lebih ke Korea-Koreanan seperti itu ya. Nah, silakan itu dijadikan bahan renungan juga.
Jadi menghabiskan waktu yang segini banyaknya ini, benarkah itu bisa apa merupakan suatu hal yang bisa mendorong produktivitas kalian atau kita hanya lagi-lagi merupakan konsumen itu sendiri gitu. Nah, jadi dari awal ternyata kebanyakan waktu yang dihabiskan oleh orang Indonesia itu lebih banyak untuk berkecimpung ke menghabiskan waktu untuk nonton sosial media gitu ya, apapun itu mereka yang punya. Sudah saatnya kalau memang terlanjur kebablasan, masih belum terlambat. Eh, Tadi sempat juga kalian mengatakan background kalian adalah mahasiswa dan juga bekerja tentunya untuk memanage waktu yang lebih baik lagi sesuai dengan topik kita pada seminar hari ini. Jadi benar-benar harus di reschedule ulang gitu ya dengan time management, yaitu tentang cara merencanakan waktu untuk melakukan aktivitas atas waktu yang kalian miliki. Nah, time management ini sendiri juga diartikannya sebagai seni, seni mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan serta menganggarkan waktu untuk menghasilkan kerja atau output apa ya yang menjadi tugas kita sehari-hari lebih efektif dan produktif gitu. Nah, harus yang di sini mau digarisbawahi bahwa saja time management ini sebagai seni. Jadi kalau kita eh atau mungkin kalian pernah searching, browsing gitu ya. Makna seni itu sendiri sebenarnya kan lebih subjektif sekali kembali kepada masing-masing individu. Jadi kalau saya pernah membaca gitu, pengertian dari seni itu sendiri kan art itu is in the eye of beholder gitu ya. Jadi seni itu benar-benar subjektif. Jadi setiap orang dalam memanage waktunya, dalam mengatur, mengorganize, menjadwalkan, menganggarkan itu ada subjektivitas begitu di sana. Ada subjektivitas dari diri kalian masing-masing gitu. Yang mana kalau misalnya kayak seperti ini saja, misalnya eh, ada seseorang punya waktu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu seperti ini. Jadi itu memang sesuai sekali dengan kebutuhan pribadinya dan juga dengan kegiatan sehari-harinya. Apakah dia adalah seorang yang bekerja, apakah dia seorang mahasiswa, apakah dia mahasiswa yang sambil bekerja, apakah dia ibu rumah tangga, ataupun ibu rumah tangga yang sambil bekerja, atau dia hanya seorang suami yang hanya bekerja. Seperti itu. Jadi semuanya eh, karena ini seni mengatur, itu memang subjektivitasnya sangat tinggi. Nah, namun yang harus digarisbawahi, sekalipun dia itu subjektif sekali, sekalipun dia itu memang istilahnya dalam apa itu dalam mengatur mengorganize waktunya itu memang disesuaikan dengan dirinya sendiri, maka yang harus selalu sama atau yang harus diperhatikan dalam memanage waktu ini adalah apakah hasil kita memanage waktu itu membuat kita bekerja lebih efektif dan juga menghasilkan produktivitas yang lebih baik seperti itu. Jadi itu saja yang seharusnya dari seni mengatur itu tadi kita punya satu goal yang sama gitu. Kerja kita lebih efektif, kita juga lebih produktif gitu. Jadi kalau mahasiswa, apa sih yang mahasiswa lakukan dalam satu semester? Tentunya mereka punya mata kuliah dalam satu semester, katakanlah ada di 20 sampai 24 SKS. Eh, Terus kalau di 20 sampai apa dalam waktu seperti itu kan kemungkinan hanya 4 hari ya dalam satu minggu. Kalau sekarang untuk bisa digunakan 3 kali 3 SKS sampai kalau satu hari ada 6 aja mungkin 4 hari untuk perkuliahan sudah cukup mungkin bagi kampus-kampus yang biasanya sering sekali untuk membuat jadwal mahasiswa lebih padat begitu itu saya rasa 20 sampai 24 SKS itu saja
dalam 4 hari bisa bisa selesai seharusnya perkuliahan kalian dalam 1 semester dan itu pun hanya 4 bulan. Bayangkan ya, hanya 4 bulan alias 16 pertemuan begitu. Lalu dalam kurun waktu yang misalnya sehari 6 SS atau 2 mata kuliah. Jadi apa ini strategi kalian dalam mengatur apa memanage waktu kalian terutama ketika kita apa itu punya sebenarnya besok itu mata kuliah katakanlah statistik begitu ya. Saya mengajar statistik jadi ini aja yang lebih dekat dengan saya gitu. Misalnya besok ini materinya kita membahas tentang min median modus gitu. Eh, RPS sudah disampaikan dong ya materi 1 semester oleh dosen. Jadi sebagai mahasiswa yang sebenarnya memanage waktunya oke, jadi ketika besok ada materi dan memang di sana ada 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 diskusi, maka seharusnya ketika sudah memiliki materinya yang disampaikan oleh dosen, harusnya lebih belajar lebih awal begitu. Harus tahu dulu, meskipun belum tahu endingnya dari materi pada hari itu, maka ketika kalian sudah, eh, karena kalian punya anggaran waktu ya untuk belajar dalam sehari itu, katakanlah malamnya 2 jam, jadi 6 jam untuk kuliah, lalu sore atau malam tetap saja aktivitasnya samakan seperti ketika sekolah 2 jam untuk meninjau materi pada esok harinya. Saya rasa itu perlu sekali karena pengalaman juga sebagai dosen, mahasiswa datang ke kelas itu sebenarnya mereka itu kebanyakan masih kosong, belum ready. Jadi ketika dosen menjelaskan atau melempar pertanyaan pemantik, mereka itu eh, cenderung memang belum tahu apa sebenarnya inti atau core-nya apa yang mau di-highlight dari materi pada hari itu. Dan itu membuktikan sekali bahwasanya semalamnya atau sebelumnya wes begitu mereka memang belum mempersiapkan materi itu atau tidak perlu menguasai seluruhnya, tapi setidaknya kalau tahu makna atau inti dari materi yang akan disampaikan besok, saya rasa di kelas akan jalan seperti itu. Jadi perlu sesuatu manage waktu lagi gitu. Karena kebanyakan sekarang yaitu saja mahasiswa datang di kelas benar-benar masih kosong, masih punya mindset yang seperti itu. Menunggu dosennya dulu ngasih isi begitu. Bukan lagi yang seharusnya mindset itu dirubah. Mereka itu sudah punya dulu, ini aku sudah ready dengan makna materi hari ini. Ketika dosen bertanya, set langsung, oh iya, jadi sudah tahu arahnya akan seperti apa gitu. Nah, ini. Nah, juga untuk membantu kalian dalam memanage waktu ini, mungkin beberapa kalian yang backgroundnya ada di manajemen juga sudah memahami tentang kuadran aktivitas ini ya. Jadi, eh, aktivitas itu dibagi untuk prioritas ya. Memprioritaskan aktivitas itu kita punya istilahnya penting dan mendesak. Jadi, ada apa itu? 2 hal aktivitas yang harus kita memang benar-benar manage gitu ya. Itu dibagi jadi 2. Ada yang aktivitas penting, ada aktivitas mendesak dulu. Lalu nah kayak seperti di kuadran 1, ini Eisenhower Matrix ya, kalian juga bisa belajar lebih lanjut nanti kalau mungkin sudah selesai. Kalau nggak salah ini dari Stephen Covey yang membuat kuadran aktivitas ini. Jadi, dalam memanage waktu, merencanakan aktivitas-aktivitas yang harus kalian patuhi untuk produktif yang lebih maksimal dan kerja yang lebih efisien tadi itu, mana sih aktivitas ini yang penting dan mendesak, yang harus didahulukan itu tadi? Mana yang aktivitas penting mendesak sebagai rutinan kalian sehari-hari? Kalau masih belajar sekolah, otomatis materi itu kalian terutama juga punya buku pegangan, otomatis materi juga sudah ada. Besok waktunya apa ya ditinjau sebentar, seperti itu. Terus ada tugas makalah nggak dari dosen? Atau ada tugas untuk tugas tambahan yang dibawa pulang ke rumah nggak untuk pelajar? Seperti itu ya yang masih sekolah. Deadline-nya kapan? Apakah besok? Jadi kalau memang penting dan mendesak, itu masuk di kuadran 1, maka harus menjadi prioritas untuk diselesaikan pada hari itu juga. Nah, ada juga di kuadran 2 itu
ada aktivitas yang penting tapi tidak mendesak. Ya penting tapi nggak perlu untuk segera dilakukan. Misalnya kayak mencicil materi ujian, kita tahu. Jadi kalau kalian yang masih sekolah, pasti ujian di semester akhir itu ada di UTS kalian, ada di UAS kalian, semuanya sudah terjadwal di kalender akademik. Mahasiswa juga seperti itu. Di sela-sela kalian yang juga sambil bekerja, pastinya kampus kalian, tempat kalian kuliah juga sudah punya kalender akademik. Kapan sih estimasi akan UTS, kapan UAS-nya. Nah, apa itu? Ketika nanti ujian materi dalam satu semester ini harus kalian kuasai, tapi kan nggak juga harus satu malam itu. Kalian bisa mencicil setiap minggunya, atau ini menganggarkan waktu. Setidaknya dalam satu minggu ini, kapan ya aku harus mereview dulu dalam mata kuliah dalam satu semester ini. Juga kalian yang masih siswa, masih sekolah, kapan ya aku harus mempelajari materi untuk ujian ini, tak kuasai sedikit demi sedikit gitu. Atau yang sudah bekerja ya, kalau itu merupakan kerjaan rutin sehari-hari, jadi pasti sudah menjadi apa? Masuk ke kuadran satu penting dan mendesak karena memang harus dilakukan setiap sehari-hari. Tapi kalau itu adalah pekerjaan yang punya deadline masih lama atau kita mau kerjasama dengan apa itu dengan perusahaan lain atau instansi lain atau yang kalian aktivis di mahasiswa mau kerjasama juga dengan ormawa di kampus lain masih direncanakan itu ya penting karena kita perlu kerjasama tapi tidak mendesak. Jadi itu tetap bisa eh, dianggarkan waktunya, namun tanpa meninggalkan atau menyepelekan istilahnya, tanpa menyepelekan yang aktivitas di kuadran satu yang begitu penting dan mendesak. Nah, juga ada yang eh, apa itu kuadran tiga nggak penting tapi mendesak. Kadang kita terima telepon, kadang kita itu terima chat WhatsApp, Telegram gitu, atau DM dari sosial media yang kalian punya. Beberapa pesan memang mendesak, tapi beberapa pesan juga tidak penting. Tapi seperti kalian, sudahlah, kalian kalau layar handphone kalian itu nyala, coba ditanya ke dalam dirinya, apakah langsung buru-buru ambil handphone terus balesi pesan gitu? Kalau memang iya, sebenarnya kalian sedang melakukan aktivitas yang tidak penting, ya mendesak, tapi nggak penting. Coba, kalau nggak penting seharusnya eh, untuk bisa mulai dikurangi, terutama ketika kalian sedang melakukan kegiatan yang penting dan mendesak, kegiatan yang ada di kuadran satu itu tugas-tugas sekolah, pekerjaan-pekerjaan yang deadline, tugas kampus yang deadline-nya mungkin minggu ini, karena bikin makalah harusnya nggak semalam jadi ya. Tapi kebanyakan jadi semalam jadi karena lebih banyak aktivitasnya melakukan aktivitas mendesak yang nggak penting, alias telepon-teleponan, membalas pesan, seperti itu. Jadi eh, bisa apa untuk mulai ditata ulang ketika memang apa itu ketika kalian sedang berada pada aktivitas, melakukan aktivitas di kuadran satu, maka aktivitas-aktivitas yang muncul, nah nanti kita juga ada materi distraction ini ya di era digital, nanti di slide selanjutnya, untuk bisa mengabaikan aktivitas yang muncul di mana aktivitas tersebut itu maksudnya di kuadran tiga itu tadi. Jadi kalian sedang deadline besok ujian harus oh aku harus benar-benar pemantapan materi satu semester nih. Ya sudah, kalau bisa kalau memang kalian tidak bisa untuk menghindari nggak balas pesan atau nggak ngangkat telepon, handphonenya yang dijauhkan. Jangan dekat-dekat ketika kalian sedang apa itu melaksanakan aktivitas yang di kuadran satu. Jadi benar-benar fokus penuh di sana begitu. Nah, di kuadran apalagi untuk aktivitas yang muncul di kuadran 4 nggak mendesak, nggak penting, tapi jadi suatu aktivitas yang bahkan malah sering kalian lakukan. Itu tadi sosial media ya. Jadi menurut kuadran aktivitas dari metrik Eisenhower punyanya Stephen Covey ini, sebenarnya main sosmed itu ya nggak mendesak, ya nggak penting. Jadi seharusnya di jam-jam kalian sedang efektif, manusia itu kan
kalau sudah dewasa punya waktu tidur kan 6 sampai 8 jam. Selebihnya waktu yang tersisa ada di 18 jam gitu atau di 14 sorry 16 jam itu kan diisi dengan kegiatan-kegiatan produktif ya. Jadi kalau kita sebagai manusia yang beragama ya seimbang antara kegiatan dunia kita. Kembali lagi, kalau kalian sekolah ya kalian belajar, kuliah juga begitu. Kalau bekerja dan ibu rumah tangga, kegiatan duniawi kita selama 16 jam di luar waktu tidur itu juga termanage dan juga kebutuhan untuk rohani kita, untuk beribadah, itu juga sudah masuk di 16 jam itu. Lalu untuk hal-hal yang tidak mendesak dan tidak penting, main sosmed, nonton televisi, aktivitas yang menyenangkan itu ya kayak ngerumpi, ngegosip. Menyenangkan nggak sih ngegosip itu menurut kalian? Nah, seperti itu jatah waktunya itu yang harus dikurangi begitu. Jadi agar aktivitas-aktivitas yang ada di kuadran satu dan di kuadran dua ini memang bisa benar-benar terpenuhi dulu, baru yang tiga dan yang empat bisa kita nikmati atau bisa kalian anggarkan nih sehari untuk aktivitas yang nggak penting dan nggak mendesak, apalagi yang nggak mendesak dan nggak penting itu seperti itu. Nah, lalu, nah gini, apa sih manfaatnya kita itu kalau sudah memanage benar-benar sudah punya eh, rutinitas harian yang kita jalankan sehari-hari gitu. Nah, kalau kalian sebagai individu, nah kalian itu akan menjadi orang yang di tepat waktu dan disiplin. Jadi kalian patuh gitu loh dengan apa kegiatan sehari-hari yang kalian lakukan. Jadi kalian juga lebih terorganisir, punya moral yang lebih bagus dan lebih percaya diri. Kenapa kok bisa punya moral dan yang lebih bagus, moralnya lebih moral bagus dan lebih percaya diri? Karena kalian tidak punya aduh, aku belum siap. Aduh, ternyata materi itu belum aku pelajari. Aduh, ternyata aku bahkan belum tahu sama sekali apa materi yang akan disampaikan. Jadi, kalau sudah punya manage waktu sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa untuk menguasai, memahami terlebih dahulu inti materi yang akan disampaikan besok, pasti lebih percaya diri ketika ditanya oleh guru, oleh dosen. Oh, maksudnya ini Bapak, maksudnya ini Ibu. Oh, jadi saya harus begini. Jadi ketika dosennya berbicara, gurunya menjelaskan, kalian sudah mengalir saja. Karena memang eh, dari waktu yang kalian punya, kalian sudah menganggarkan untuk meninjau terlebih dahulu gitu materi atau eh, materi atau pelajaran yang akan disampaikan besok. Gitu. Kalian juga akan terbiasa untuk terorganisir jadinya. Oh, nanti habis sholat Isya begitu jam 7 atau setelah ibadah kalian yang lain begitu ya yang mungkin non-Islam gitu, non-Muslim, apa yang harus dilakukan gitu setelah Isya baca dulu 1 jam atau 2 jam gitu meninjau sampai jam 9 malam karena saya rasa juga kalian yang sudah dewasa sangat jarang ya tidur jam 9, mesti paling cepat jam 10. Ini kurang tahu juga tapi kebanyakan kalau saya lihat sekarang ini usia-usia muda, usia-usia belajar SMA atau juga kuliah sudah jarang saya mendapati jam 9 malam tidur. Jadi mungkin nanti setelah selesai, nah baru untuk aktivitas yang nggak penting, nggak mendesak, scroll sosial medianya tadi, gitu. Nah ini juga akhirnya mengurangi stres dan kecemasan. Kalau kalian memang bisa memanage waktu, begitu, nggak stres, nggak cemas, ya itu tadi karena kalian sudah well prepared gitu ya. Kalian sudah menyiapkan diri kalian sebaik-baiknya untuk tampil, gitu. Itu yang membuat akhirnya dalam kuliah, dalam belajar di sekolah, kuliah sambil kerja juga memang nggak ada stres, nggak lebih minim stres dan cemas karena kalian adalah orang yang di dalam pikirannya ketika datang, di dalam hati dan pikirannya itu sudah punya bekal begitu, nggak sesuatu yang kosong. Nah, kalau kalian nih yang sudah kerja bagi organisasi tentunya dalam memanage karyawannya atau pegawainya ini kalau sudah punya manajemen waktu yang bagus, maka organisasi itu juga akan terbantu gitu. Mana ya kegiatan-kegiatan yang masuk prioritas?
seperti itu. Terus juga mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda pekerjaan juga kalau bagi organisasi. Jadi katakanlah saya mau ambil contoh di dunia perkuliahan saja ya, sebagai background saya yang mungkin tahu. Jadi seorang dosen itu juga punya kinerja yang harus dilaporkan nih setiap semesternya dalam di sistem. Jadi sistem itu buatan dari kementerian, kita harus melaporkan setiap akhir memberikan perkuliahan kepada kalian, ya nilai kalian dalam hal kita mendidik, terus apa materi yang status semester itu, jurnal mengajar kita juga harus penelitian, pengabdian dan kegiatan penunjang lain untuk disampaikan di sana. Jadi kalau kita sudah punya 4 core itu ya sebagai dosen, tridharma, peneliti, pengajaran, pendidikan, mengajar, penelitian, pengabdian, dan kegiatan penunjang, maka kita tahu, kita tinggal menempatkan pos-posnya. Kalau mengajar sudah pasti setiap minggu ada. Kalau penelitian at least satu semester dalam satu kurun pelaporan punya satu. Pengabdian juga seperti itu punya satu. Kegiatan penunjang juga punya. Jadi kita tinggal taruh di bulan mana agar kita mau penelitian, di bulan mana kita mau pengabdian gitu. Jadi nggak ada menunda-nunda, itu tidak ada. Nah, juga akhirnya kan meminimalisir atau mencegah terjadinya bentrok waktu. Jadi kalau sebagai dosen, harusnya ini nih, setelah eh, dosen itu kan mungkin yang paling awal kegiatan eh, paling menyita waktu, yang paling banyak untuk dipersiapkan itu sebenarnya saya pribadi adalah mempersiapkan materi pengajaran untuk kalian. Sekalipun sudah mengulang-ulang mengajar dengan mata kuliah yang sama dalam setiap semesternya, tentu materi itu harus direview, harus dinamis, tidak bisa setiap tahun dengan materi yang sama, harus tetap dilakukan perubahan-perubahan disesuaikan dengan perkembangan dari keilmuan itu sendiri. Jadi di awal mungkin nih kalau kita start perkuliahan di bulan Maret gitu ya. Jadi Maret itu akan berjibaku dengan penyiapan materi, lalu apa aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan oleh mahasiswa seperti itu. Nah, kalau sudah masuk di kedua, taruhlah kita mau penelitian. Jadi kalau kita mau penelitian di bulan kedua dalam semester itu, ya itu harus patuh karena kita masih punya tugas yang lain tadi, ada penelitian, sorry, ada pengabdian, ya seperti ini memberikan seminar, berbicara seperti ini. Jadi kalau mengambil untuk jadi narasumber dalam seminar, maka diusahakan tidak mengganggu timeline yang sudah dibuat untuk menyusun penelitian. Jadi nggak ada waktu yang bentrok itu untuk core tugas utama sebagai seorang dosen. Lalu yang terakhir juga bagi organisasi membantu proses evaluasi terhadap hasil pekerjaan individu atau organisasi. Tentunya kita punya form itu tadi, beban kinerja dosen yang kita laporkan setiap semester itu jadi bahan evaluasi. Oh, dosen ini ternyata sudah tepat semua melakukan tridharmanya seperti itu. Jadi untuk evaluasi juga bagi pimpinan setiap dosen, oh semuanya sudah memenuhi atau ada yang nggak memenuhi seperti itu. Jadi semuanya akan well organized ketika kita punya aktivitas-aktivitas, menempatkan aktivitas-aktivitas di kuadran satu itu untuk diselesaikan terlebih dahulu, disusul dengan aktivitas di kuadran 2 untuk juga mulai diselipkan gitu di sela-sela hari kita gitu. Manfaatnya besar sekali kalau memang kita eh, tahu gitu memanage waktu dengan berdasarkan kuadran aktivitas itu tadi biar nggak melulu jatuh di kuadran 4 yang terus-menerus gitu ya teman-teman. Nah, lalu apa nih? Kita punya tantangan tadi karena memang berdasarkan survei itu orang Indonesia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk sosial media gitu ya, 3 jam tadi, 3 jam 11 menit ya. Jadi benar-benar ada tantangan besar dalam manage waktu dan silahkan juga dikembalikan kepada kalian gitu. Bener nggak sih ini semua itu? Aku harus introspeksi diri begitu ya. Jadi ada tantangan yang pertama tuh distraksi digital tadi, misalnya ada ada pesan masuk, ada kan orang yang tipikal seperti itu, handphonenya layarnya nyala aja langsung dicek, oh siapa yang ngechat aku. eh
terus atau mungkin notifnya dari sosial media yang dia berlangganan begitu. Aduh, apa ya konten kreatorku ini sedang posting apa yang baru. Jadi ketika memanage waktu itu tadi itu benar-benar di era digital sekarang yang semuanya serba berkiblat ke teknologi, bukan berkiblat ya. Eh, di mana aktivitas kita sehari-hari ini nggak jauh-jauh dengan teknologi itu tantangannya untuk manage waktu memang dari distraksi digital sendiri itu besar sekali begitu. Terutama yang memang orang-orang, individu-individu yang secara psikologisnya mereka itu nggak bisa jauh-jauh dari handphonenya, gitu, dari gadgetnya mereka, atau main game terus gitu. Nah, itu. Terus di samping itu kita juga punya overload informasi. Ketika kita mau manage waktu begitu, yang suka scroll sosmed hanya untuk stalking atau mau cari tahu idol mereka sedang apa, itu juga bisa terpapar informasi yang berlebihan. Terpapar informasi yang berlebihan itu juga nggak bagus sebenarnya. Jadi kita itu nggak fokus nantinya. Misalnya, atau kita boleh katakan ya, kalau yang sudah mahasiswa harus membuat makalah ini, kalau dapat mata kuliah metode penelitian, harus membuat proposal, sudah punya topik, misalnya mau bikin topik penelitiannya tentang pemasaran begitu. Karena terpapar begitu banyak informasi yang overload gitu ya, terlalu banyak, jadinya mereka kadang nggak bisa memilah mana ini sumber yang bisa terpercaya, mana tulisan-tulisan yang bisa aku sitasi untuk aku masukkan dalam proposal, tugas proposalku itu. Jadi harus menghindari, kita harus benar-benar bisa membatasi ini ya, informasi apa yang bisa kita serap begitu, agar pikiran kita ini juga bisa fokus dalam mengerjakan aktivitas-aktivitas di kuadran satu dan di kuadran dua tadi begitu. Lalu juga tantangan ketiga, ada multitasking yang tidak efektif. Beberapa orang berpendapat, seperti juga mungkin kalian yang sudah kuliah bekerja ini, merupakan suatu hal yang multitasking, multitasking ya bisa dianggap seperti itu. Kalian juga bekerja, kalian juga harus kuliah di sore harinya, kalian juga harus mempersiapkan kewajiban pemenuhan sehari-hari sebagai individu. Mungkin mencuci, menyetrika, ya kalau di laundry ya mengantarkan ke laundry itu juga kan suatu aktivitas yang di luar aktivitas utama kalian sebagai pelajar dan mahasiswa dan juga orang yang bekerja kan. Nah, lalu juga kegiatan-kegiatan misalnya membersihkan rumah, membersihkan tempat tidur, itu kan suatu hal juga yang memang harus dianggarkan dan memang ada di setiap hari-harinya, menjaga kebersihan seperti itu. Jadi kita harus kalau mau multitasking itu adalah memang benar-benar kegiatan yang penting dan dicampur dengan kegiatan yang ringan, yang sebenarnya juga tidak efektif juga. Seperti ini tadi, kalian mengerjakan tugas kuliah, kalian mengerjakan tugas sekolah, tapi juga disambi, apa ya disambi? Di sela-sela itu kalian sambil nonton TV atau mendengarkan lagu. Kata orang, beberapa orang ada yang bilang, aku harus mencari inspirasi dulu nih kalau mau apa membuat makalah misalnya seperti itu. Aku mau setel lagu favorit gitu. Tapi pada dasarnya menurut penelitian itu juga merupakan bentuk distraksi. Kalian tidak jadi untuk fokus ke mencari tema untuk apa itu menyelesaikan makalahnya, tapi kalian akan lebih terbawa, mungkin bisa hampir 1 jam nggak sadar, lebih terbawa untuk ikut di lagu-lagu yang kalian dengarkan, begitu. Itu jadi harus dihindari. Kalau bisa memang harusnya satu aktivitas itu diselesaikan terlebih dahulu tanpa diselingi dengan aktivitas-aktivitas yang lain, gitu. Lalu keempat, nah dengan masuknya di era digital, kita itu jadi terutama yang bekerja memiliki batasan yang minim nih antara kehidupan kerja dengan kehidupan pribadi. Kadang-kadang orang ini sebagai contoh yang sekarang isunya sedang ramai adalah work from anywhere atau apa flexible work apa ya kemarin kerjaan yang bisa fleksibel bisa nggak harus berkantor istilahnya. Jadi ini menjadikan suatu tantangan terbaru bagi orang-orang yang
ditugaskan untuk bekerja secara fleksibel. Jadi kadang karena nggak ngantor lagi, karena dia memang tidak berkecimpung dalam pelayanan publik, jadi orang akhirnya menunda, menunda untuk bangun lebih awal, karena biasanya ke kantor jam setengah delapan, jam delapan harus sudah masuk, otomatis jam 6 atau setelah sholat subuh harus sudah ini bergelut dengan aktivitas untuk persiapan bekerja, jadinya enggak, karena kerjanya dari mana aja, ya sudahlah, tak lihat-lihat dulu. Terus nanti akan berimbas ke jam-jam berikutnya ketika seharusnya kalian sudah berada di jam-jam yang sudah tidak bekerja lagi, namun masih harus bekerja karena itu tadi startnya jadi molor dengan karena bekerja from anywhere itu tadi begitu. Jadi ini benar-benar tantangan sekali dalam memanage waktu di era digital yang harus kalian antisipasi, harus kalian benar-benar ini ya perhatikan agar tidak terjadi atau mengena gitu. Sudah tahu tadi. Nah, kalau tipsnya nih, sekarang ada tips. Tadi kita sudah punya kuadran apa? Aktivitas, yaitu tadi bisa diterapkan ya. Kita harus apa? Menetapkan prioritas itu dalam pekerjaan. Aktivitas apa sih yang penting dan mendesak tadi. Yang di kuadran 2 penting tapi tidak mendesak. Seperti itu jadi harus hal-hal yang benar-benar kita utamakan. Nah, ini ada tips kedua ini yang tadi itu mau fokus yang biasanya memang mudah sekali ke distract dalam hal-hal yang berbau digital gitu ya. Jadi kalau mau bikin sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, fokus 25 menit. Jadi 25 menit action gitu. Terus saja mencari bahan, terus saja mempelajari untuk persiapan besok. Istirahat 5 menit, terserah mau ah, atau ya setidaknya bagaimana atau nginceng HP-nya, melihat HP-nya ada apa. Seperti itu. Jadi fokus 25 menit. Kalau memang benar-benar sebagai orang yang sudah tidak dalam tanda kutip susah untuk menghindari distraksi digital begitu ya. Atau mungkin bekerjanya memang harus juga sambil memantau handphone. Jadi ada fokus 25 menit untuk menyelesaikan tugas yang penting dan mendesak. Lalu istirahat 5 menit sambil ngecek apa yang atau yang hal lain istirahat atau mungkin makan cemilan atau minum dan seterusnya sampai 4 sesi. Kalau 25 kali 4 kan sudah ada 100 menit begitu ya. Nah, baru setelah itu bisa istirahat benar-benar. Kalau belum selesai ya berarti harus lanjut lagi. Kalau memang pekerjaannya sudah selesai di 4 sesi 25 menit diselingi istirahat 5 menit itu ya sudah berarti bisa istirahat lebih lama. Nanti bisa mengerjakan aktivitas yang penting dan tidak mendesak. Tuh, ada tips. Nah, untuk hari-hari ini, jadi tips untuk manajemen waktu, kita membuat to-do list dengan prinsip SMART ini ya, specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Jadi apa kita sebagai pelajar tugas spesifik kita apa, sebagai mahasiswa apa juga. Lalu lebih lagi yang mahasiswa yang sambil bekerja tentunya ada dua spesifik ya, ada dua tugas spesifik yang harus benar-benar masuk di to-do list setiap harinya. Jadi kerja apa, tugas kuliahnya apa, seperti itu. Dan itu bisa terukur, measurable gitu. Jadi kita benar-benar punya, oh aku wis menyiapkan materi untuk besok lah, sudah setengah jam aja. Karena tadi kok kayaknya hari ini kerjaannya agak berat. Atau hari ini perkuliahannya kok dosennya sedang ini banget gitu, sedang semangat-semangatnya. Jadi aku akan meninjau untuk mata kuliah selanjutnya besok 30 menit aja lah, seperti itu. Achievable. Jadi sesuatu yang kalian rencanakan itu harus teraih juga begitu. Benar-benar ada efeknya untuk kalian di keesokan harinya atau untuk ke depannya. Lalu relevan juga. Relevan nggak dengan keseharian kalian sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, mahasiswa yang sambil bekerja. Dan juga harus patuh dengan time boundariesnya. Ini juga harus punya batasan waktu. Nggak bisa misalnya nih, apa itu untuk pekerjaan yang inti begitu, terus-terusan. Harusnya selesai di minggu ini, ternyata harus molor. Enggak. Jadi harus patuh dengan
prinsip time bound ini harus benar-benar ditetapkan. Karena tentunya sebagai manusia yang dinamis, yang kehidupan kita nggak cuma di sini saja, ada aktivitas-aktivitas lain yang menyusul di selanjutnya gitu. Nah, ada penetapan rutinitas harian. Nah, itu ini yang paling penting. Jadi dimulai dari bangun, itu sudah harus ngapain, sholat subuh, harus olahraga ringan kah, atau bersih-bersih rumah sebelum, kan ya, apakah nggak setiap orang punya privilege yang setiap bangun tidur sudah ada yang menatakan tempat tidurnya, sudah disiapkan makanannya dengan asisten rumah tangga, kan nggak setiap orang punya privilege seperti itu. Bahkan rata-rata dari kita kan melakukan rutinitas harian itu mandiri, jadi gitu ya. Dari mulai bangun tidur untuk melaksanakan sholat subuh untuk yang muslim, setelah itu membersihkan apa saja ya tempat tidurnya, ya rumah kalian. Saya rasa untuk punya aktivitas yang eh, mendukung aktivitas kita jalan dengan bagus, itu memang lingkungan yang bersih sangat berpengaruh begitu ya. Lalu baru kewajiban kita sehari-hari yaitu sebelum berangkat sekolah, sebelum berangkat kuliah, rumahnya sudah well prepare. Kita mempersiapkan sarapan, membantu ibu mempersiapkan sarapan dan juga merupakan rutinitas harian ya setiap minggunya. Lalu mulai sekarang harus belajar mengatakan tidak ya untuk hal-hal yang bukan prioritas atau yang mengganggu begitu. Jadi yang memang itu aktivitas nggak baik atau hanya sering ya nggak sebetulnya nongkrong atau banyak em, quality time dengan teman-temannya. Masa setiap hari harus ngobrol ngerumpi bersama teman-teman kan ya nggak seperti itu juga aturannya. Mungkin bisa apa alokasikan waktu 1 minggu 1 kali atau kalau memang harus membahas tugas-tugas bersama ya silakan diagendakan tapi memang kalau agendanya membahas tugas bersama tidak untuk eh menggosip begitu tidak untuk pergi nonton tidak untuk pergi ke migacuan bareng-bareng temennya begitu jadi mulai apa ditata lagi gitu untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang bukan menjadi prioritas atau malah akhirnya mengganggu belajar dan perkuliahan kalian. Nah, ini terakhir ya dari slide yang materi yang mau saya sampaikan. Jadi dari kita memanage waktu itu tadi ya, waktu itu hal yang nggak bisa diulangi. Saya rasa kalian setuju. Yang sudah berlalu nggak bisa diulangi lagi. Kita mungkin cuma bisa memperbaiki atas hal-hal nggak baik yang pernah kita lakukan di waktu lalu. Gitu. Tapi memperbaiki pun kalau bisa jadi baik, syukur. Kalau dia hanya sifatnya agar terlihat lebih indah saja, ya sudah. Berarti memang kita nggak bisa mengulangi suatu hal buruk yang telah terjadi di masa yang lalu. Kita juga nggak bisa minta waktu dipercepat ataupun diperlambat. Aku sudah punya to-do list minggu depan, misalnya mau piknik sama teman-temannya, nih mau jalan, mau healing bareng teman-temannya, mau sepeda motoran bersama, atau mau staycation sama teman-teman kan nggak bisa minta dipercepat sementara mungkin di sini di waktu sekarang kita punya deadline pekerjaan pelajaran materi yang harus kita kita kuasai jadi karena waktu itu nggak bisa diulang nggak bisa dipercepat atau diperlambat so waste it wisely jadi harus kalian gunakan banget gitu ya habiskan banget dengan bijak nikmatilah apa yang eh, sekarang kalian punya, waktu yang kalian punya ini yang paling berharga. Nanti kalau sudah selesai, yo kalian tidak bisa ngulangi lagi. Kalau kalian tidak senang dengan waktu yang sekarang sedang ini, tentu ada hikmah atas segala sesuatu yang nggak menyenangkan di hari ini. Jadi kalian juga nggak bisa mempercepatnya begitu. Atau kalau sedang senang, kalian juga nggak bisa memperlambat waktu itu sendiri. Jadi makanya nikmatilah dengan bijak, gunakanlah juga dengan sebijak mungkin gitu ya. Terima kasih. Demikian materi tentang ya apa memanage waktu untuk kalian bisa produktif gitu ya di era digital yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih kepada Jika atas pemaparan materi yang sangat
bermanfaat. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan raise hand atau kirimkan pertanyaan melalui chat Zoom. Oke, mungkin bagi teman-teman nih yang ingin berdiskusi langsung dengan Ibu Dika bisa banget, bisa langsung raise hand dan on mic serta on kamera apabila tidak berhalangan. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin terkendala bisa ketik di kolom chat. Oh, ini ada yang mengirim komentar ini, Mbak Estik dari Mbak Usna ya di kolom chat. Ya, Ini mengomentari materi tadi mungkin sepertinya. Boleh saya bacakan ya untuk kita discuss bersama ya. Ini boleh, jadi banyak boleh. oke. Banyak sekali mahasiswa yang TikTokan, yang live di dalam kelas sementara dosen menyampaikan materi, pas dosen kasih tugas, baru orangnya bingung, nggak tahu tugas apa yang dibuat, kemudian menggunakan media sosial. Ada dua faktor. Yang pertama menggunakan media sosial agar dapat menghasilkan uang. Karena sekarang ini banyak sekali penjual online. Ada juga yang menggunakan media sosial hanya demi kesenangan diri atau hiburan aja. Konsumtif apalagi sifatnya. Oke, oke ya. Heeh. Mbak Husna, akhirnya kamu jujur sekali. Oke, jadi CEO Idufirst ini dia juga adalah mahasiswa saya ya, Mbak Novia. Jadi Mbak Novia tahu betul kalau eh, mengomentari apa yang disampaikan oleh Mbak Husna, ketika saya berjalan di kelas gitu, mau masuk ke kelas saya yang ada di lantai 2 begitu, saya harus menyusuri tempat-tempat di lantai 1 begitu. Kadang saya juga melihat memang mahasiswa yang duduk di belakang, kebanyakan memang dia scroll-scroll sosial media mereka, bahkan main game bareng juga ada di dalam perkuliahan. Terutama untuk mata kuliah yang sifatnya materi. Materi itu jadi sifatnya memang nggak ada hitung-hitungan, bukan mata kuliah praktik. Jadi lebih banyak paparan materi, sama seperti kayak hari ini nih aja. Ini kan namanya paparan materi ya, jadi perkuliahannya. Coba kalau mahasiswa memang akan bergelut dengan kegiatan seperti itu sehari-hari, 1 hari 2 mata kuliah, selama 4 hari dalam seminggu. Saya rasa juga akan bosan. Jadi kalau saya secara pribadi sebagai dosen, karena sudah 9 tahun ya sebagai dosen itu jadi mulai dari tahun 2016 saya sudah menjadi dosen gitu. Sebenarnya saya juga membuat ramuan ini bagaimana biar mahasiswa nggak seperti itu. Jadi untuk perkuliahan yang bersifat materi, saya memang mengembalikan sepenuhnya kepada mahasiswa. Kalian yang harus meramu materi itu sendiri untuk disampaikan kepada diri kalian, disampaikan kepada diri dan kelompok kalian, lalu juga akan disajikan oleh kelompok kalian kepada teman-teman satu kelas. Seperti itu. Nah, nggak serta-merta cuma hanya disampaikan materi, jadi kalian harus punya output ini juga setelah kalian punya eh, peroleh materi dari teman-teman kalian itu tadi, ya kalian harus bikin mind map-nya, harus bikin apa yang kalian dapat dari setiap materi di setiap pertemuan itu. Jadi nggak lagi saya akan bercerita seperti ini di dalam kelas setiap minggunya. Begitu ya Mbak Husna. Saya akan datang begitu di kelas. Kita membahas materi 1 semester itu nanti sebelum TS dan sebelum UAS. Jadi ada 6 materi sebelum TS dan 6 materi sebelum UAS. Akan saya highlight gitu ya dalam kelas. Akan saya ceritakan seperti ini. Apa yang perlu digarisbawahi dari setiap pertemuan itu. Jadi nggak lagi akan kejadian. Saya merasa sebenarnya melihat hal yang seperti itu juga ada kecewa. Ibarat kata kita itu berbicara, menyampaikan materi, membuat materi juga tentunya bukan hal yang mudah loh ya. Tentu kalian kalau bikin makalah kan juga perlu effort ya untuk menuliskan materi yang mau kalian taruh di makalah kalian. Terus ketika sudah di kelas, yang di belakang itu karena tertutup oleh teman-temannya yang di depan malah dengan santainya scroll-scroll sosial medianya. Itu memang kejadian juga di tempat saya mengajar gitu ya. Betul sekali Mbak Usna. Oke, yang lain mungkin bisa menyampaikan pertanyaan atau sharing apapun yang kita bisa bahas begitu di sini. Atau mau seperti ya Mbak Estik silakan. Iya, bagi teman-teman mungkin yang ingin bertanya bisa banget nih, atau berdiskusi langsung dengan Ibu Dika nih.
Atau dari teman-teman sendiri mungkin sudah cukup paham atau sudah menguasai materi yang disampaikan Ibu Dika pagi hari ini? Halo Mas Irfan, ini kayaknya yang nongol di layar saya depan ada Mas Irfan Reza Mahdavi. Ini mahasiswa kuliah di mana ini Mas Irfan? Oke, dari Kak Irfan mungkin bisa on mic, Kak, untuk berdiskusi dengan Ibu Dika. Oh, sebentar. Yang lainnya tidak open kamera. Mungkin mereka juga sedang scroll-scroll TikToknya sembari mendengarkan seminar begitu ya. Oke, dari Izin, izin boleh, Kak. bertanya, Bu. Ya, halo Mas Irfan. Ya. Saya itu kuliah di UNED, jadi saya itu pulang pergi Bu kuliahnya Bu. Dari mana? Jadi Kuliah di mana? dari UNED, Negeri Jember ya, ya. Universitas Negeri Jember. Oke, Iya. Saya itu kuliahnya pulang pergi nggih Bu. Jadi dari kampus itu dari kampus ke rumah gitu. Jadi saya seringnya ya. itu capek di perjalanan Bu, karena kadang ada jangka waktu lumayan lama gitu buat kuliah selanjutnya atau ada kegiatan selanjutnya. Itu apa efisien saya lebih nunggu di nunggu di kampus atau mending pulang untuk istirahat ya Bu? Oke, jarak rumah ke kampus berapa Mas Irfan? Kira-kira 15 menit perjalanan. 15 menit perjalanan. Jadi, nah oke ya, untuk kampus-kampus yang besar, kemungkinan juga punya problem yang sama ya, sama seperti Mas Irfan ini. Jadi, PTN yang besar atau kampus PTS yang juga sudah punya nama besar, misalnya katakanlah seperti Universitas Muhammadiyah, Universitas Ciputra, begitu akan memiliki pola jadwal kuliah seperti yang Mas Irfan sampaikan tadi. Jadi misalnya mata kuliah pertama ini pagi di jam 8 mungkin sampai jam 10. Nanti baru ada lagi jam 3 sore atau mungkin jam 2 setelah zuhur. Betul begitu ya Mas Irfan ya? Oke, Bu. Ya, jadi eh, untuk pulang pergi pasti untuk pulang itu adalah suatu hal yang menurut saya pribadi juga akan membuat capek, benar ya. Karena sekarang kita tahu perjalanan atau lalu lintas di tempat di sekitar kita Pulau Jawa, Jawa Timur aja sudah nggak seperti dulu lagi gitu yang bisa satset begitu banyak sekali pengguna kendaraan. Jadi dengan pengalaman yang sama, karena dulu saya kuliah itu kos, karena saya kuliah di luar kota. Jadi ketika saya jadi, lebih tepatnya saya mengamati teman-teman saya yang punya perjalanan sama seperti Mas Irfan ini. Mereka numpang di kos saya, gitu. Lebih tepatnya. Jadi istirahat di tempat kos temannya. Mas Irfan kan punya teman dekat. Kalaupun nggak harus numpang, mungkin di sela-sela itu daripada pulang bisa untuk meninjau, mereview materi-materi selanjutnya. Bisa ke perpus, atau mungkin di area-area kalau di UNES tentunya ada tempat-tempat untuk ini ya, di sebelah kantin-kantin itu pasti tersebar kantin dan di sebelahnya kantin pasti tempat untuk nunggu gitu ya. Bener gitu juga ada gitu nggak kalau di UNES? Kan bisa di sana. Terus apa itu kalau di sela jeda apa? Di sela jeda siang harinya bisa melakukan aktivitas rohani, sholat, seperti itu ya, sholat zuhur. Jadi waktunya itu akan lebih maksimal di sana. Nanti ketika Mas Irfan pulang ke rumah, setelah sorenya baru tinggal menyelesaikan atau istilahnya menyelesaikan aktivitas-aktivitas yang memang untuk keperluan pribadinya Mas Irfan. Kalau Mas Irfan pulang pergi, saya rasa juga akan capek ya. Jadi seperti itu sih kalau tips dari saya. Kalau saya melihat teman-teman saya dulu tuh begitu. Jadi dia tuh
gantian. Kadang nanti numpang di kos saya, terus dia juga numpang di kos teman-teman yang lain. Jadi di sini juga perlu adanya skill untuk komunikasi dan bonding dengan teman ya. Jadi kalau bisa kita itu juga menjalin komunikasi yang baik dengan teman, punya hubungan apa itu yang baik juga, tidak menyakiti perasaan. Atau kalau Mas Irfan karena asli orang Jember, kan Mas Irfan bisa nih ada bahan baku apa ya di sekitar rumah. Nanti bawa cemilan nih dimasaknya dulu. Nanti tuh dimakan bareng teman-temannya di kos. Nanti temennya akan senang. Seperti nggak perlu beli kan. Apa yang bahan makanan apa yang sekiranya melimpah dan murah di sekitar Mas Irfan bisa sekali ketika numpang itu dibawa ke teman-temannya. Asik wes kalau seperti itu. Itu saya rasa juga akan lebih nggak wasting time di jalan. Orang-orang itu sekarang bisa cek survei aja berapa orang yang stres di perjalanan itu gara-gara perjalanan macet gitu. Jadi akan lebih efektif kamu tetap di dalam area kampus untuk mengerjakan aktivitas-aktivitas yang ada di kuadran 1 dan 2 tadi gitu loh. Gitu ya Mas Irfan ya. Terima kasih, Bu. Ya, Oke, sama-sama. dari Kak Irfan mungkin sudah cukup atau ada tambahan lagi Kak Irfan? Cukup. Terima kasih. Sama-sama Kak. Untuk pertanyaan berikutnya nih, ada dari kolom chat nih Ibu Dika. Izin membacakan Oh, dulu ya Ibu. oke. Ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Wike Ratnawati. Izin bertanya Bu, saya kan kuliah jurusan pendidikan, tetapi saya bekerja paruh waktu di kafe sebagian kasir. Menurut Ibu, apakah itu akan mempengaruhi kuliah saya? Karena kan kerjaan saya itu tidak satu linear dengan pekerjaan paruh waktu saya. Saya sudah mencari pekerjaan lain seperti les, tetapi uang yang saya dapatkan lebih besar di kasir daripada saya ngajar les. Jadi saya lebih memilih kasir di sebuah kafe. Mohon pencerahan atau nasihatnya Ibu. Terima kasih banyak. Oke. Mbak Wike, halo. Ya, Mbak Wike yang perlu kamu tahu, kamu kan sedang berkuliah di jurusan pendidikan yang nantinya juga kalau kamu akan terjun ke dunia kerja profesional, kamu nggak akan jauh-jauh dengan dunia sekolah. Jadi kalau dari S1 aja pasti mengajar ya. Kalau di kalau Mbak Wike lanjut S2 otomatis baru ini bisa jadi dosen, berkarir ke dosen begitu. Nah, yang mau saya garis bawahi bahwasanya pekerjaan paruh waktu yang Mbak Wike lakukan di kafe sebagai kasir memang itu tidak linear, tapi itu bukan berarti pekerjaan yang akan kamu lakukan selamanya kan. Toh enggak masalah juga. Kebetulan sekali lagi karena background saya ini dari ekonomi, meskipun di manajemen, tentunya juga mempelajari manajemen keuangan dong. Jadi kalau saya pribadi ketika kalian masih muda, enggak masalah loh cari uang sebanyak-banyaknya dulu. Jadi nanti ketika sudah lulus kuliah, terutama ini pendidikan yang pasti kalau seharusnya secara linearitas jadi guru, kita tahu dong ya isu-isu di negara kita berapa sih gaji guru honorer. Kalau di sekolah negeri ya pasti sekitar di 500.000 per bulan. Terus kalau mungkin mau di sekolah swasta ya baru bisa oke lah tergantung jumlah muridnya ya kalau sekolah swasta. Jadi selama kuliah kalau ada kesempatan untuk mendapatkan income yang lebih besar, saya rasa itu bukan hal yang menjadi penghalang loh Mbak Wike. Yang penting nggak dihambur-hamburkan seluruhnya dong ya uangnya. Harus punya saving. Jadi nanti ketika sudah lulus, hatinya sudah terpanggil untuk menjadi seorang pengajar, pendidik, menjadi seorang guru. It's okay, kan semisal pun harus mendapatkan gaji yang kecil, diniatkan untuk sebagai pengabdian sambil menunggu untuk kalau sekarang mungkin larinya seorang guru atau pendidik kan menjadi seorang ASN ya, menjadi ASN P3K atau PNS. Saya juga ini kalau PNS apakah ada peluangnya kurang tahu. Kalau yang sekarang pasti jadi P3K. Itu pun kan harus mengabdi dulu nih. Nah, di sela-sela pengabdian, kalau memang Mbak Wike sudah pernah dengan punya uang dengan pendapatan yang besar, saya mungkin punya harapan di hatinya sudah tertata. Oh, aku sudah memiliki apa ini istilahnya sudah pernah merasakan dengan gaji yang lebih besar, sudah punya saving yang lebih baik.
kemungkinan mungkin ya, mungkin nanti dalam hati Mbak Wike punya niat mengabdinya juga lebih ini, begitu. Atau kalau mau lanjut S2 untuk berkarir jadi dosen, mungkin juga akan mendapatkan kesempatan penghasilan yang lebih baik lagi, begitu. Toh mengajar jadi guru juga sekarang juga ada sertifikasi pendidik ya Mbak Mbak Wike. Nanti kalau sudah punya ijazah, bisa ini ikut sertifikasi pendidik, saya rasa juga dengan gajinya sudah cukup lah untuk kehidupan sehari-hari kita di Jawa Timur. Saya nggak tahu nih Mbak Wike dari mana begitu ya. Jadi tidak masalah sih kalau memang tidak mau les toh, tidak mau mengajar di lembaga bimbingan belajar begitu ya. Kalau memang semuanya punya prioritasnya dulu-dulu gitu. Kalau prioritasnya sekarang itu mau punya uang dulu, mungkin untuk bayar kuliah atau untuk saving, ya monggo nggak masalah. Baru nanti setelah lulus silakan dipertimbangkan lagi bagaimana untuk karir ke depannya. Apakah wis sudah lillahi ta'ala, istilahnya sudah niat banget jadi guru dengan segala konsekuensi pengabdian gajinya dan juga beban kerjanya seperti itu. Aman, saya tidak begitu mempermasalahkan karena mahasiswa saya juga begitu banyak yang bekerjanya juga eh, yang kalau harapannya orang manajemen juga ada di bagian di kantor atau di perusahaan, tapi mereka juga banyak yang kerja-kerjanya di kafe seperti itu juga. Jadi bukan hal yang ini, bukan hal yang seharusnya menjadi halangan. Yang penting tetap bisa manage waktu untuk bekerja dan manage waktu untuk menyelesaikan tugas kuliah dengan sebaik mungkin. Gitu. Ya, Oke, dari Kak Wika mungkin sudah cukup dan terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Azura. Izin membacakan ya Ibu. ya. Halo Budika, saya selaku mahasiswa seringkali menemui teman-teman yang ketika diberikan tugas kelompok selalu menunda-nunda waktu untuk mengerjakannya hingga mendekati deadline. Sementara tugas kelompok tersebut harus disatukan dengan dan dirapikan dalam satu file dan harus dilakukan pembagian tugas presentasi. Terkadang perilaku seperti ini membuat saya dan teman-teman lain sering terganggu di saat kami sudah selesai, sedangkan mahasiswa tersebut belum mengerjakan sama sekali dan menyebabkan pembagian presentasi menjadi mepet sehingga persiapan kelompok kami untuk presentasi kurang maksimal. Seringkali kita tegur, tetapi suka beralasan sibuk, sedang ada kegiatan lain dan lain-lain. Mau tanya dong, Ibu, sikap yang harus saya berikan selaku sesama mahasiswa kepada tipe-tipe mahasiswa seperti ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Azura. Mbak atau Mas? Oke, Kak Azura aja, Kak Azura Mahendra. Bukan hal yang pertama juga terjadi di dalam ini ya, pengalaman. Kalau saya pribadi ini juga mungkin yang ditanyakan ke mahasiswa. Jadi Mbak Azura, Kak Azura ini bisa proaktif dulu nih, tanya ke dosennya. Pak, Bu, gimana nih kalau misalnya ada teman-teman yang dalam satu kelompok itu kok ternyata mengerjakannya itu nggak sesuai deadline. Terus mereka mepet atau bahkan mereka nggak mengerjakan sama sekali. Jadi di awal ketika pembagian kelompok ini tips ya, karena saya sudah menerapkan itu ke mahasiswa, jadi kalian sebagai mahasiswa juga bisa mungkin bertanya, menerapkan lagi ke kehidupan kalian, ke dosen kalian. Jadi kalian tanya, gimana kalau ada temannya yang seperti ini dan bla 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 bla. Nanti dosen akan mengeluarkan kebijakan. Semoga saja seperti itu. Jadi kalau saya seperti ini, kalau ada teman-temannya yang nggak ada kontribusinya sama sekali, silakan dikasih warna merah namanya di dalam apa itu di dalam ketika kalian mengumpulkan paper kalian begitu ya makalah kalian kasih warna merah itu artinya mereka nggak bekerja atau kontribusinya nggak maksimal sama sekali nggak sorry nggak kontribusi nggak maksimal atau nggak ada kontribusi sama sekali. Dan tentunya kalian sebagai tim harus punya deadline. Misalnya H-3 sebelum presentasi sudah terkumpul. Kalau lebih dari H-3 anggap saja dia itu tidak mengerjakan kan, tidak mengerjakan tugasnya pembagian kelompok. Jadi kalian masih punya sisa 2 hari, yang 1 hari kalian bisa backup untuk melengkapi materi, lalu bisa untuk disusun gitu di hari ke-1 di Hamin 2-nya itu. Jadi Hamin 3
semua materi sudah oke atau Hamin 4, sesuaikan saja ya dengan jadwal kalian. Kalau dalam kurun waktu itu mereka tidak mengumpulkan pembagiannya, sudah dianggap tidak mengerjakan, disampaikan ke dosen. Saya rasa di zaman sekarang dosen sudah sangat terbuka sekali ya dengan hal-hal seperti ini. Ini bukan hal, jadi dari tahun 2016 mungkin kalian masih SD gitu ya, SD SMP begitu sudah terjadi. Jadi menjawab isu itu kalau saya pribadi kasih saja tanda merah namanya di laporan yang kalian tulis, nanti pasti dia dapat nilainya nggak sama atau bahkan dapat nilai di E atau D untuk penyusunan tugas itu loh ya. Seperti itu. Jadi kalian pertama komunikasikan dulu. Jadi temennya biar tahu juga. Akhirnya pun itu eh, saya kurang tahu juga bagaimana dengan kalian. Apakah sudah pernah apa itu sudah pernah menyampaikan atau mendiskusikan ini dengan dosen kalian ya. Jadi memang hal-hal seperti itu saya ulangi lagi, saya ini mengajar di kampus yang background mahasiswanya itu enggak cuma kuliah, tapi kuliah kerja. Jadi mereka kritis sekali dan berani menyampaikan pendapatnya. Jadi mereka itu harus bekerja. Kalau ketemu temannya yang seperti itu kan sebenarnya juga menghambat. Akhirnya mereka mengkomunikasikan dengan dosen. Jadi saya saran saya juga ke Mbak Azura seperti itu bisa ke temannya, ke dosennya dulu. Ada nggak konsekuensi bagi orang yang nggak temennya nggak mengerjakan kelompok? Ataupun nggak ada, ya sudah. Ada nggak ada konsekuensinya? Memang saya rasa Kak Azura sampaikan saja ya kalau ada teman seperti itu. Jadi harus punya deadline. Kalau enggak, anggap aja nggak mengerjakan dan silakan dilaporkan kepada dosen. Seperti itu. Coba dulu dikomunikasikan. Gitu ya. Ya, Mbak Esti, saya Oke, kembalikan. oke, dari Kak Azura mungkin sudah cukup atau ada tambahan Kak Azura? Oke, mungkin sudah cukup dari Kak Azura. Untuk Ya, pertanyaan terakhir nih, Bu, dari ya. Kak Busna. Terus, oke. Izin membacakan ya, Ibu. Bu, Ya, saya udah semester 6 yang pastinya udah mulai memasuki judul kepada pembimbing saya dan hari ini saya mengikuti seminar sama Ibu yang dibahas manajemen waktu dalam meningkatkan produktivitas. Boleh nggak saya ambil sebagai judul saya, mumpung saya Fakultas Ekonomi jurusan manajemen. Ibu soalnya saya lihat sangat menarik untuk mengangkat sebagai judul saya dan sesuai dengan jurusan saya, Ibu. oke. Ya, lo Mbak Usna. Mbak Usna sedang on cam ini. Juga muncul di layar saya, sangat boleh ya Mbak Usna, ilmu itu harus dinamis, harus berkembang, harus dibagikan, ditularkan. Karena ilmu itu nggak bisa kita keep sendiri, harus terus disampaikan begitu. Jadi kalau Mbak Usna juga tertarik dengan membicarakan manajemen waktu, silakan diambil, silakan sebagai jadi bahan ya setidaknya menjadi inspirasi lah untuk penyusunan tugas akhirnya begitu dengan senang hati Mbak Usna. Ya, Oke, pertanyaan terakhir ya, dari Kak Usna mungkin sudah cukup. Kita akhiri ya. pertanyaan pada seminar sesi pertanyaan pada pagi hari ini. Bagi teman-teman yang mungkin belum terpikirkan pertanyaannya atau mungkin masih ragu dengan pertanyaannya, bisa ditanyakan di lain kesempatan. Ya. Ini bisa saya Oke, stop sharing ya, Mbak Esti untuk boleh. ya, oke, Saya ya, izin tutup ya Ibu. ya, Sebelum acara kita akhiri, saya selaku MC mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dika dan kepada seluruh peserta yang telah hadir serta berpartisipasi dari awal hingga akhir. Sebagai penutup, dipersilakan Ibu Dika memberikan closing statement. Dimohon untuk kepada seluruh peserta mempersiapkan diri menyalakan kamera, karena setelah closing statement kita akan ada sesi dokumentasi. oke, ya, baik. Jadi dari materi kita hari ini berkaitan dengan manajemen waktu ya teman-teman yang masih sekolah, yang kuliah begitu ya. Untuk mulai sekarang lebih ini menata ulang. Jadi silakan bertanya kepada diri sendiri apakah waktu yang saya habiskan sehari-hari ini
sudah memenuhi apa itu merupakan aktivitas yang penting dan mendesak atau belum. Jadi kalau belum ya silakan ditata lagi mana ini aktivitas inti, sesuaikan dengan peran kalian masing-masing sebagai pelajar kah, sebagai mahasiswa kah, atau mahasiswa yang bekerja. Tentunya mereka memiliki eh, setiap kalian memiliki to-do list begitu ya, memiliki to-do list yang berbeda, punya kewajiban yang berbeda dengan mengoptimalkan 16 jam dalam sehari di luar waktu tidur efektif kita untuk kalian bisa mengelola waktu mana berapa yang harus dihabiskan untuk keperluan pribadinya, mana yang untuk kebutuhan, untuk aktivitas sekolah, aktivitas kuliah, mana untuk yang bekerja, dan mana sisanya untuk beribadah. Baru setelah itu aktivitas kuadran 4 tadi yang tidak penting, yang tidak mendesak, di apa untuk dialokasikan mungkin menjelang tidur atau di sela-sela aktivitas inti tadi yang kita belajar 25 menit fokus, 5 menit istirahat begitu ya untuk menata ulang lagi hal-hal yang membuat aktivitas kalian amburadul. Begitu. Semoga sukses untuk perkuliahan dan pekerjaan kalian untuk kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silakan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.